Oh Tuhan, saya tangi, oh tangian nami, oh marsadaroha amin. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Salam jumpa bagi kita hari ini, Kamis 11 November 2021. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, doa dan harapan kami bagi kita yang sedang mendengarkan sapaan hari ini, berada dalam suasana hati sukacita, dalam kondisi fisik yang sehat dan kuat. Dan walaupun di antara kita ada yang sedang mengalami pergumulan atau sedang mengalami sakit penyakit, maka firman Tuhan hari ini kiranya dapat menopang dan menguatkan kita. Ibu Bapak dan saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Demikian firman Tuhan. Pencobaan bukan berasal dari Tuhan. Itulah topik sapaan bagi kita pada hari ini. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, semua kita bisa mengalami sebuah pergumulan, bahkan penderitaan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mencermati, ada dua sumber yang menyebabkan kita menderita. Pertama, itu bisa saja menjadi bagian ujian bagi kita. Tetapi yang kedua, itu bisa saja datang karena pencobaan-pencobaan yang kita alami. Apa beda ujian dan pencobaan? Ujian itu datangnya untuk menguatkan kita, untuk membuat kita semakin murni di hadapan Tuhan. Namun pencobaan itu datangnya dari akibat ketidakmampuan kita menguasai keinginan-keinginan diri kita, keinginan-keinginan hawa nafsu kita yang dirasuki oleh si jahat, yang dirasuki oleh si iblis. Pencobaan adalah sebuah pergumulan karena ketidakmampuan kita melawan dan menghempang kuasa si iblis. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, oleh karena itulah firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Oleh karena itu, jangan ada di antara kita ketika mengalami sebuah penderitaan dan pergumulan langsung melemparkan tanggung jawab itu kepada Allah. Padahal penderitaan yang sedang kita alami adalah akibat pencobaan yang kita rasakan sebagai buah ketidakmampuan kita menguasai keinginan-keinginan daging kita. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku, namun walaupun dikatakan bahwa pencobaan itu adalah bagian dari ketidakmampuan kita menguasai keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan diri, apalagi yang sudah dirasuki oleh keinginan si iblis, tapi bukan berarti Allah akan membiarkan kita di tengah-tengah pencobaan-pencobaan itu. Walaupun sebagaimana Yakobus mengatakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14 bahwa pencobaan itu
adalah menjadi bagian dari hasrat diri kita. Sebagaimana Yakobus mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tapi Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, inilah yang kita syukuri dalam kehidupan kita. Walaupun memang pencobaan itu adalah buah dari ketidakmampuan kita menguasai diri kita, kita diseret oleh keinginan-keinginan duniawi kita, tapi bukan berarti Allah akan tinggal diam di tengah-tengah pergumulan kita itu. Dengan jelas dikatakan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita untuk terbebas dari pencobaan dunia ini. Lalu bagaimana kita akan beroleh jalan keluar itu? Ketika kita di tengah-tengah kelemahan diri kita yang sering terbawa oleh hawa nafsu kita, kita berkenan untuk menyerahkan hidup kita yang lemah, tubuh kita yang lemah dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, oleh karena itu, jangan pernah katakan bahwa pencobaan yang kita hadapi berasal dari Tuhan. Tetapi kalaupun kita mengalami pencobaan, datanglah kepada Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, mari kita jalani hari ini di dalam penyertaan Tuhan, sehingga kita terbebas dari berbagai-bagai pencobaan yang terus didatangkan oleh si iblis merasuki diri dan keinginan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami di hari ini. Mampukanlah kami untuk dapat menguasai diri kami, sehingga kami tidak terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, karena ketidakmampuan kami menguasai diri kami, keinginan kami, terutama godaan dan rayuan si jahat, si iblis. Dan kalaupun kami harus jatuh ke dalam berbagai-bagai penderitaan akibat ketidakmampuan kami menguasai diri kami, jangan biarkan kami melemparkan tanggung jawab kesalahan itu seolah-olah Allah yang telah mendatangkannya kepada kami. Padahal semua itu datang karena kami tidak mampu menguasai hati dan pikiran kami. Untuk itu kami juga menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah manusia yang lemah ini, kami yang penuh dengan keterbatasan ini, yang terlalu mudah jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan ini, Tuhan tetap berkenan melindungi kami. Dan jika kami jatuh ke dalamnya, Tuhan yang setia akan terus memberikan jalan keluar bagi kami, sehingga kami bisa terlepas dari jerat pencobaan-pencobaan dunia ini. Bapa dalam Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu saja, dan mampukan kami menggunakan hari ini dengan baik dan benar, sehingga kesempatan hari ini boleh kami gunakan untuk mengerjakan pekerjaan kami, sehingga dari sana Tuhan akan memberkati kami dengan kecukupan kebutuhan jasmani kami, memberkati kami dengan sukacita, memberkati kami sehingga hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan hari ini dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul sakit penyakit saat ini Tuhan, yang terbaring di rumah sakit, di rumah, atau yang sedang menjalani proses perawatan jalan. Berkati mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh menerima kesembuhan yang daripada-Mu. Yang sedang bersuka cita merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan,
Engkaulah yang menambah-nambahkan berkat-Mu bagi mereka, sukacita dan umur panjang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tangian namio Marsadaroha Hami Pudijo Lomo Jalo Tuhan, sai jalo Tuhan, tangian namio, sai pargogo, mahamio. Sudena pumu diso Sudena pumu